yang hadisnya, orang-orangnya, sanad-sanadnya yang membawa hadisnya itu adalah pendusta, maka disebut maudhu hadisnya. Pendusta hadisnya maudhu. Ini hadisnya matruk. Bismillahi Allahumma lakasumtu wa ala rizika aftartu. Dhaif juga. Tidak bisa dipakai gitu ya. Nah, lalu ada yang ketiga, hadis riwayat Imam At-Tabrani juga di sini, maka idza aftara lakasumtu wa la rizika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kedudukan hadisnya pun karena redaksi doa di atas bersumber dari para pewarta hadis yang pendusta, maka disebut hadisnya. Jadi Pak, inilah doa-doa yang sering dialamatkan kepada Nabi, khususnya doa ketika hendak berbuka puasa. Ternyata yang populer hadisnya tidak ada dari sumbernya dari mana. Yang sering diucapkan oleh kita pun ternyata ya itu artinya yang populer dan banyak beredar pun banyak hadis-hadis palsu, banyak hadis maudhu, dhaif, matruk dan yang lainnya. Nah itu jadi hanya satu-satunya hadis yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas ilmu hadis. Doa yang mungkin kita sering pernah dengar, ya, kalaupun derajatnya tidak sahih, maka ini adalah hasan. Doa yang sering diucapkan adalah dhahabat dhamma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah inilah doa yang diucapkan betul-betul murni hadis Nabi yang sahih. Jadi kalau Bapak mau berbuka doanya pakai itu. Nah, artinya begini. Nah kapan doa ini sebetulnya diucapkan? Kalaulah dari segi makna, ini adalah pujian dan sanjungan kepada Allah yang dengan istilah sanaun. Artinya di sini Nabi kadang-kadang melakukannya, berdoa dengan ini setelah makan, Pak, setelah minum atau sebelum. Jadi sebetulnya bebas. Kenapa? Karena ini bukan untuk doa khusus berbuka, tapi doa inilah pujian ketika kita mendapatkan maghrib. Makanya kalimatnya dhahabat dhamma'u, ya, telah hilang dahaga, gitu kan? Di situ. Kenapa? Karena itulah wabtalatil uruk, terbasahi tenggorokan. Ini pujian Pak kepada Allah karena kita sudah diberikan umur di usia di maghrib. Maka kapan diucapkan? Boleh setelah Bapak minum, boleh sebelum minum, boleh gitu dilakukan. Kenapa? Karena ini bukan doa untuk buka puasa, tapi pujian kepada Allah. Wasabatal ajru insyaallah. Nah inilah yang betul-betul diucapkan oleh Nabi. Jadi satu-satunya hadis yang memang bersumber dari hadis sahih ini. Jadi tidak ada Allahumma yang itu, begitulah kondisinya hadis. Ya. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Maka kalau kita mau menggunakan itulah. Ya, kalau kita maksa juga menggunakan hadis yang populer tadi, dikatakan hadis tadi yang la asalahu itu kita pakai, berarti kita menggunakan doa yang yang bukan dari Nabi. Terus bolehkah kita menggunakan, Pak? Kalau kita meyakini itu doa Nabi, berarti Bapak berdosa atas nama Nabi. Nabi tidak pernah berdoa, tapi kita mengatakan inilah doa Nabi, itu berdusta atas nama Nabi. Maka kalau Bapak menggunakan itu, jangan pernah mengatakan bahwa inilah doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi tidak ada asal usulnya, berarti bukan hadis. Gitu. Lebih baik pakai yang sahih saja atau minimal derajatnya hasan. Itu aja. Itu yaitu dhahabat dhamma'u wa tallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, inilah satu-satunya hadis yang sahih. Sementara yang lain tidak ada satupun yang kami teliti hadisnya sahih. Nah itu satu Pak ya di doa berbuka. Nah kenapa kita
harus mensegerakan berbuka. Faedah berbuka itu memang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin ya, la tazalu ummati bi khairin, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitro, selama dia mensegerakan berbuka, wa akharus sahur, dan mengakhirkan sahur. Jadi segera berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah itu ada padilah Pak, ada nilai plus, bahasa kita bonus pahala tambahan dari Allah, gitu ya. Nah disinilah etika yang diajarkan oleh Islam. Jadi satu-satunya doa yang bisa dipertanggungjawabkan ketika iftar berbuka adalah doa yang tadi terakhir, itu dhahabad dhamma'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Sementara yang lain hadisnya maudhu, matruk, dan yang lain. Nah ini gambaran kenapa kita harus menggunakan hadis-hadis sahih. Kenapa? Karena memang dalam hal ini adalah doa sebagai ibadah. Kenapa harus sama Pak ya? Begini Pak, doa itu bagian ibadah. Ada doa yang maksud. Doa maksud itu adalah doa yang ucapan, kalimat, waktu, tempat, jumlahnya disebutkan oleh Nabi. Maka itu tidak boleh dirubah. Ya, kalau kita ingin menetapkan doa ini untuk ibadah ini harus perlu dukungan dalil sahih. Sebab sudah menentukan syariat. Bapak ingin menentukan Allahumma lakasumtu itu doa buka puasa, nggak boleh dipakai yang lain. Mana dalilnya? Yang sahih. Kenapa? Karena sudah menentukan doa ini, kalimatnya ini untuk ibadah ini. Itu bukan hak kita, tapi hak Allah dan Rasulnya. Karena itulah doa maksur namanya. Doa yang sudah ditetapkan kalimatnya, lafadznya, ya. Yang kedua tempat, waktunya, ibadahnya, supaya yang ketiga adalah jumlahnya sudah ditentukan, maka itulah yang dinamakan doa maksur dan tidak boleh dirubah. Nah, kita ingin menempatkan doa buka puasa, gitu Pak. Harus kalimatnya itu, tidak boleh yang lain. Berarti kita sudah menentukan syariat. Nah, kalau ingin menentukan syariat perlu dukungan dalil sahih. Ternyata buka puasa yang populer hadisnya palsu, gitu Pak. Bukan hadisnya. Itulah gambaran sedikit tentang bagaimana kondisi yang memang harus kita akui bahwa selama ini ibadah kita diganggu oleh sumber-sumber hadis palsu, hadis-hadis maudhu, supaya ibadah kita hampir samar-samar Pak ya. Nah itu harus hati-hati dan wanti-wanti. Kenapa? Karena memang digoda gitu. Untuk apa? Untuk tidak murni lagi sesuai dengan ajaran Islam. Maka oleh sebab itu untuk kajian dengan menjelang iftar ini Pak, sebetulnya ada beberapa gitu ya yang ingin dibahas, tapi memang waktunya tidak akan cukup. Ya kan, kaitan dengan gagal sumber atau sumber-sumber hadis palsu berkaitan dengan Ramadan. Nah salah satunya ini adalah ini yang sekarang akan kita laksanakan. Maka sekali lagi doa yang kaitan dengan iftar tidak ada yang sahih kecuali doa yang dhahabad dhamma'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Demikianlah Pak ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.